Perkenalkan, nama saya Gisela Priska Patricia. Saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan dalam materi PKN di kelas 10. Yang pertama, pengertian sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Selanjutnya, ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama yang lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan wujudnya, hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Contoh, seperti UUD, Undang-Undang, dan Perda, Peraturan Daerah. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu seperti hukum adat. Alam praktik ketatanan negara, hukum tidak tertulis tersebut konvensi. Contohnya seperti pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Selanjutnya, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum yang berlaku saat ini ius constitutionem, disebut juga hukum positif. Kedua, ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum, dan ketiga, ada hukum asasi, yaitu hukum alam. Hukum yang menurut sifatnya. Hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur, atau kata lain dengan hukum pelengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal, hukum publik dan hukum private. Apa aja sih dalam hukum publik itu? Yang pertama, aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lain. Yang kedua, hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum private ada apa aja sih? Hukum private adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi, kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Selanjutnya, ada hukum tata usaha negara, yaitu mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, ada hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh. Sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya, oleh sebab itu disebut juga sebagai hukum material. Selanjutnya ada hukum acara, aturan yang berisi tata acara, penyelesaian pelanggaran hukum pidana, dan pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, disebut juga sebagai hukum formal. Selanjutnya, ada hukum private yang meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum adat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke peradilan nasional. Di peradilan nasional ini, dua badan peradilan tertinggi di Indonesia. Pertama,
MA, yaitu Mahkamah Agung, yang merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenangnya. Yang kedua ada menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi. Yang ketiga ada menguji semua peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari undang-undang ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada peradilan tingkat umum. Peradilan tingkat negeri merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan. Diadili di PN setempat atau pengadilan negeri setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hukuman di tingkat pengadilan negara, dapat mengajukan banding dengan pengadilan tinggi di tingkat provinsi atau PT. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak terima di atas divonis tingkat sebelumnya. Jika si terpidana tetap tidak mau menerima vonis tersebut, di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat, yaitu MA, yang dikenal dengan kasasi. Mahkamah Agung menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih ditolak juga, maka terpidana masih bisa melakukan dua upaya, yaitu peninjau kembali ke PK atau gerasi. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Yang pertama, pengadilan tata usaha negara menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tingkat tata usaha negara yang menyelesaikan permasalahan atau naik banding perkara tata usaha negara di tingkat provinsi. Selanjutnya ada peradilan agama. Peradilan agama ini mencakup dua versi, yaitu peradilan agama menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, peradilan tinggi agama menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Oke, sama aja kayak yang sebelumnya, yang peradilan tata usaha negara. Cuman setiap peningkatannya, setiap yang kedua pasti itu adalah banding yang lebih tinggi terhadap yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya ada peradilan militer. Peradilan militer mencakup ada tiga jenis. Yang pertama, pengadilan militer menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. Yang kedua, pengadilan militer tinggi menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. Juga bisa untuk pengadilan mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. Pengadilan militer utama yaitu meliputi menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer. Militer tinggi juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer dan yang berlainan. Selanjutnya, ada peradilan pajak. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. Selanjutnya, ada komisi yudisial. Lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim hukum agama. Nah, selain lembaga peradilan nasional, ada pun peran lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu kepolisian. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat menegakkan hukum. Sekian presentasi saya mengenai peradilan, sistem hukum, dan peradilan. Terima kasih.